wajib dicari. Ini kalau kita pakai langkah yang lurus ya, bukan langkah yang belok. Kita pakai langkah yang lurus. Nah, sekarang saatnya kita mau mencari persamaan distribusi fluk panas. Ini sudah didapat, tinggal cari C1. Selanjutnya, kita mau mencari persamaan distribusi temperatur. Kalau persamaan distribusi fluk panas sudah kita dapatkan, untuk mendapatkan persamaan distribusi suhu, maka kita gunakan hukum Fourier. Ingat, perpindahan panas kita pada kondisi steady. Perpindahan panasnya hanya terjadi arah mana? Arah S. Sehingga hukum Fourier kita adalah ini. GR sama dengan negatif K dt per dr. Tinggal kita masukkan ke fluk panas kita. Fluk panas kita menjadi bagaimana? Negatif K dt per dr sama dengan C1 per R. Kita kalikan dengan R, kita bagi dengan negatif K. Maka dt adalah sama dengan ini. dt adalah sama dengan ini. dt sama dengan negatif C1 per K kali dr per R. Bentuknya adalah sama dengan itu. Nah, ini kan tinggal diintegralkan. Integralnya apa? Integral tertentu atau tidak tentu? Jelas kita pakai integral tertentu. Karena keadaan batasnya sudah diketahui. Diketahui kan, kalau di R sama dengan R1, suhunya adalah T1. Di R sama dengan R2, suhunya adalah T2. Sekarang, karena yang kita cari adalah persamaan distribusi suhu T sebagai fungsi R. Maka kita butuh keadaan batas yang berupa variabel. Kan gitu. Langkahnya pokoknya gitu, terus gitu. Kalau Anda memperhatikan, mesti paham. Sumpah, percaya. Karena langkahnya cuma gitu. Pakai strategi penyelesaian. Nah, karena yang kita cari, saya ulangi lagi, karena yang kita cari adalah persamaan distribusi suhu, maka kita wajib mencari keadaan batas yang berupa variabel, yaitu keadaan batas di nomor 2 ini. Ketika R-nya tertentu, ya suhu di dalam dinding pipa, ya tertentu. Saatnya kita menyelesaikan integral ini dengan integral tertentu. Kita pakai keadaan batas 1 dan 2. Kita pakai keadaan batas 1 dan 2. Nah, sekarang kita pakai keadaan batas 1. Maka integral dt, ini kita integralkan ya, dt sama dengan negatif C1 per K, integral dr per R. Kita pakai keadaan batas 1. Maka batas bawahnya adalah R1. Batas atasnya adalah R. Ya kan? Suhunya batas bawahnya T1, batas atasnya adalah T. Hasil integralnya bagaimana? T min T1 sama dengan negatif C1 per K, hasil dr per R kalau diintegralkan apa? Ln R. Tinggal kita masukkan keadaan batasnya, maka menjadi ini. Atau persamaan tersebut bisa dituliskan menjadi ini. T min T1 sama dengan negatif C1 per K ln R per R1. Kita menamakan persamaan ini adalah persamaan A. Sekarang kita menggunakan keadaan batas 1 dan 3. Analog ya dengan keadaan batas 1 dan 2, maka kita mendapatkan persamaan ini atau yang disebut dengan persamaan B. Sekarang persamaan A dan B sudah didapat. Terus gunanya apa? Untuk mencari persamaan distribusi suhu. Caranya bagaimana? Persamaan A dibagi dengan persamaan B. Maka yang konstanta-konstanta yang sama di pembilang dan di penyebut, ya tinggal dicoret. Maka didapat ini, persamaan distribusi suhunya adalah T min T1 sama dengan T min T1 dibagi T2 min T1 sama dengan ln R per R1 per ln R2 per R1. Ya kan? Nah, sekarang maka
ini adalah tadi persamaan distribusi. Kalau mau disederhanakan, monggo ya, silakan. Tapi kalau mau seperti itu, ya nggak apa-apa. Silahkan saja. Kalau mau disederhanakan, T sama dengan T1 plus T2 min T1 kali ln R per R1 per ln R2 per R1. R1-nya dicoret, ya monggo-monggo mawon. Silakan. Karena itu masih bisa untuk disederhanakan. Nah, tadi kita selain diminta untuk menentukan persamaan distribusi suhu, kita diminta untuk mencari persamaan distribusi fluk panas. Persamaan distribusi fluk panas. Tadi kan sudah dapat dari neraca panas inkremental dimasukkan konsep elemen volume, maka kita mendapatkan PD dalam fluk panas. PD dalam fluk panas diselesaikan, kita mendapatkan persamaan distribusi fluk panas. Ini kan tadi, GR sama dengan C1 per R. Dan kita mendapatkan ini. Kita mendapatkan IR sama dengan C1 per R. Akibatnya apa? Akibatnya apa? Kita tinggal mencari C1. Mencari C1, tadi tinggal kita lihat saja persamaan-persamaan mana yang ada C1-nya. Persamaan yang ada C1-nya adalah persamaan A dan persamaan B. Ya kan? Persamaan yang ada C1-nya adalah persamaan A dan persamaan B. Tinggal kita pilih. Mungkin tidak kita mencari C1 dari persamaan A. Jelas tidak mungkin. Karena apa? Ada nilai yang berupa variabel, yaitu R dan T. Ini adalah variabel. Padahal C1 wajib konstanta. Jadi untuk mencari C1 tidak mungkin kita peroleh dari persamaan A. Jelas, kita tidak bisa mencari C1 dari persamaan A. Sekarang tinggal kita ini pilihan terakhir untuk mencari C1. Berarti kita menggunakan persamaan B. Mungkin tidak? Mungkin. Karena apa? T2 konstanta, T1 konstanta, K konduktivitas panasnya konstanta, R2 konstanta, demikian juga R1. Maka didapat tadi C1 sama dengan berapa? Ini dari persamaan B. Maka C1 sama dengan K kali, karena ini ada negatif ya, K kali T1 min T2 per ln R2 per R1. Ya kan? Maka kita mendapatkan persamaan distribusi fluk panas. Fluk panas kan sama dengan C1 per R. Tinggal kita masukkan saja. C1-nya kan sudah didapat, tinggal dibagi dengan R. Ini yang kita sebut dengan persamaan distribusi fluk panas. Kira-kira persamaan ini benar atau tidak? Kira-kira betul, karena apa? QR kita fungsi R. Jadi QR kita bukan bilangan konstan, bukan suatu tetapan. Dan nilainya dipengaruhi oleh posisi. Betul ya? Tadi dari neraca makroskopis kan sudah kita simpulkan seperti itu. Berarti persamaan fluk panas kita, distribusi fluk panas kita adalah seperti ini. Sudah didapat ya, persamaan distribusi suhu sudah didapat, fluk panas sudah didapat. Saatnya kita menentukan besarnya laju alir panas kita di dinding pipa. Di dinding pipa dalam itu di R sama dengan R1. Bahwa laju alir panas di dinding pipa dalam tadi kan I1. Itu sama dengan apa? GR kali AR. Di posisi R sama dengan R1. Nah, AR-nya apa? AR-nya kan tadi berarti apa AR-nya? Di R sama dengan R1, berarti AR-nya adalah 2Pi R1L. GR kita adalah ini. Berarti menjadi apa? K kali T1 min T2 per R1 dan R2 per R1. Kali apa? 2Pi R1 kali L. Coret-coret R1 di pembilang dan R1 di penyebut bisa enggak? Sangat bisa. Coret-coret. Karena konstanta. Berarti G1 kita adalah
sama dengan ini. 2pi LK T1 min T2 ln R2 per R1. Nyata betul. Nah, tadi dari neraca makroskopis, kita mendapatkan bahwa dimanapun letak R-nya, laju alir panasnya adalah tetap. Maka di sini harus dibuktikan. Saatnya kita membuktikan dengan besarnya laju alir panas di dinding pipa luar, atau di R sama dengan R2. Laju alir panasnya adalah berapa tadi? Q2. Q2 itu kan sama dengan QR kali AR, DR sama dengan R2. Ya kan? AR-nya berarti, QR-nya sama dengan berapa berarti? K kali T1 min T2 per R2 ln R2 kali per R1 kali AR, DR sama dengan R2. AR-nya berapa? DR sama dengan R2? Ya ini. 2pi R2L. Sehingga diperoleh Q2 sama dengan ini. Berarti kita sudah membuktikan besarnya laju alir panas di dinding pipa luar dan di dinding pipa dalam adalah sama. Sehingga besarnya laju alir panas dimanapun letak R-nya itu tetap. Dia tidak fungsi R. Nah, saatnya kita menjawab pertanyaan terakhir. Kita diminta menentukan luasan rata-ratanya. Waktu di kalkulus 1 sudah ada ya, kita menentukan luasan dalam arah R gitu. Di pipa itu ada ya di kalkulus. Tetapi dalam kasus ini kita menggunakan pendekatan dari menggunakan persamaan laju alir yang sudah kita temukan di slide. Ya toh, di slide itu kan Qx itu sama dengan apa? K AX T1 min T2 per LX. Kita analogikan dari persamaan ini untuk mencari persamaan luas rata-ratanya. Kenapa kita analogikan dengan bentuk ini ya? Ingat, kalau kita mengatakan luasan rata-rata, maka nilainya dia adalah konstanta. Betul tidak? Misal, di kelas kita itu ada 32 mahasiswa, misal seperti itu. Ada 32 mahasiswa dan tingginya bervariasi. Ada yang mempunyai tinggi 155, ada yang mempunyai tinggi 175, misal seperti itu. Jumlah mahasiswanya 32. Maka kalau kita diminta untuk mencari tinggi rata-rata mahasiswa di kelas PT kelas B gitu ya. Ya berarti caranya jumlah tinggi mahasiswa sebanyak 32 mahasiswa, tinggi mahasiswa pertama tambah tinggi mahasiswa kedua dan seterusnya dibagi jumlah mahasiswa. Berarti ketemu apa? Ketemu tinggi rata-rata. Dan tinggi rata-rata ini mesti adalah bernilai tetapan, konstan. Nah, demikian juga di slide. Kita tahu, kalau X-nya berubah, maka luasan di slab adalah juga luasannya berubah, kalau posisi X-nya itu berubah, maka luasan slabnya tetap. Tetapi kalau di perpindahan panas di dinding pipa arah radial, R berubah, AR-nya berubah juga. Jadi AR bukan sebuah bilangan konstan, karena dia tergantung dari posisi R. Terus bagaimana cara mencari luasan rata-rata? Karena luasan rata-rata itu berupa konstanta, maka persamaan kita di dinding pipa, perpindah laju alir panas di dinding pipa, kita dekati dengan persamaan slab ini. Cara mendekatinya bagaimana? Maka QR itu sama dengan K kali A rata-rata kali apa? T1 min T2 per LR. LX itu kan tebal slab. LR kita adalah tebal dinding. Berarti LR kita itu sama dengan apa? Tadi sudah saya definisikan di awal bahwa LR sama dengan R2 min R1. R2 min R1 itu sama dengan LR.
Akibatnya apa? Maka QR kita ya sama dengan KAM kali T1 min T2 per apa? R2 min R1. Bentuknya adalah sama dengan itu. Nah, sekarang kalau kita punya bentuk seperti itu, R2 min R1, kita dapatkan tadi bahwa persamaan laju alir panas kita kan ini ya bernilai tetap. Nilai laju alir panas kita kan bernilai tetap. Kalau kita lihat nilai laju alir panas kita yang ini tetapan atau tidak? Ya jelas tetapan. Berarti kita bisa menyamadengankan, menganalogikan bahwa GR sama dengan KAM kali T1 min T2 per R2 min R1. Ya sama dengan ini. Karena apa? Laju alir panas dalam arah R itu berupa konstanta. Berarti kesimpulannya apa? Berarti kita mendapatkan hasil, bentar ya. Berarti kita mendapatkan hasil bahwa saya menuliskannya di mana? Saya coret aja, nggih. Ini saya coret aja. Berarti QR itu ya sama dengan Q2, ya sama dengan Q1. Betul tidak? Karena besarnya laju alir panas kita tetap. Padahal QR kita berapa tadi? K kali luasan rata-rata kali T1 min T2 per R2 min R1. Sama dengan berapa? Ini 2 Pi LK T1 min T2 per, bentar ya, saya tariknya dulu, per ini, per ini, per ln R2 per R1. Ada yang bisa dicoret apa? Ya jelas, yang ini habis. Yang ini, bentar. Yang ini jelas habis. Habis. Tanya habis tidak? Habis. Tanya habis. Maka didapat nilai apa? AM. Luasan rata-rata untuk arah radial adalah sama dengan apa jadinya? AM-nya adalah 2 Pi L. Kali apa? R2 min R1 per ln R2 per R1. Ya, ini adalah luasan rata-rata dalam arah radial. Nah, sekarang kalau di arah aksial perlu tidak kita cari luasan rata-ratanya? Tidak perlu. Kenapa kok tidak perlu? Karena kalau ketika posisi Z-nya berubah, luasannya itu kan tetap pi R kuadrat kan, karena AZ itu kan luasan yang tegak lurus dengan sumbu Z. Tapi kalau AR itu kalau besarnya AR itu apa? 2 pi, luasan tegak lurus dengan sumbu R kan 2 pi RL. Kalau R-nya berubah, maka ya apa namanya? Luasannya akan berubah. Letak posisi R kita kan dari R1 sampai R2. Sementara panjang pipa kita kan tetap L. Jadi kalau dalam arah aksial, ya mesti kita tidak ada istilah tentukan luasan rata-ratanya. Demikian juga di slab. Di slab dimanapun letak X-nya, luasannya tetap. Ya luasan rata-ratanya ya sama dengan luasannya dia sendiri. Kemarin apa? LY kali LZ. Ya tidak perlu kita cari nilai rata-ratanya, wong dia sudah konstanta. Nah, baik. Atau pendekatan dengan kalau Anda mau diminta mencari luasan rata-ratanya, kita bisa mendekatinya dengan luasan rata-rata logaritmik. Luasan rata-rata logaritmik itu seperti apa? Ini hanya berlaku untuk silinder loh ya, tidak berlaku untuk bola dan tidak berlaku untuk slab atau bidang datar. Nah, apa? Luasan rata-rata logaritmik itu sama dengan
letak pipa kita kan dari dari R1 sampai R2. Maka menentukan luasan rata-rata logaritmiknya, logaritmik min, itu ya sama dengan luasan terluar dikurangi luasan terdalam dibagi len A2 per A1. A2 itu adalah luasan yang tegak lurus dengan sumbu R. Di mana posisinya? Di R2. Berarti luasan rata-rata logaritmik sama dengan, bentar ya, 2pi R2 L kurangi A1, 2pi R1L per apa? Len 2pi R2L per apa? 2pi R1L. Coret-coret, habis. Maka persamaan ini menjadi apa? 2pi R2 min R1 per apa? Len R2 per R1. Sama ya, dengan menentukan luasan rata-rata dengan menggunakan pendekatan dengan laju alir panas di slide. Baik, materi kita sudah habis. Kita tutup pertemuan kita hari ini. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Baik, semangat itu perlu ya. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya, kita tutup ya. Oke, sama-sama. Ya, izin live ya. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata.